Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sudah bisa kita mulai ya hari ini? Bisa dong. Silakan, Bisa. dokter. Ya, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan bahagia ya dimanapun teman-teman mahasiswa berada. Mungkin saya mohon maaf sebelumnya hari ini kita tidak bisa sampai selesai, tapi saya sudah membuatkan video Ibu, ya terkait dengan praktik ANOVA sampai dengan post-hoc. Jadi nanti Bapak Ibu silakan simak bersama-sama ya. Kalau ada yang tidak difahami silakan nanti didiskusikan. Nah, Bapak Ibu ada yang sudah membuka LMS? Sudah, Iya, Bro. baik. Terima kasih untuk yang sudah membuka LMS. Berarti nanti Sebentar. presensi langsung terisi ya. Nanti akan saya isikan. Nah, di LMS hari ini sudah tersedia ya terkait dengan materi minggu kemarin ya, kemudian juga materi yang untuk minggu depan ya. Minggu depan saya akan jelaskan saat ini ya, yaitu tentang manufa. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu Dokter. Oke. Nah, ini sekarang kita akan belajar mengenai manufa. Nah, Bapak Ibu, bila nanti Bapak Ibu tertarik untuk melakukan penelitian kuantitatif eksperimen, atau lebih tepatnya kalau di pendidikan itu adalah ex post facto ya, karena kan tidak 7 jam dalam satu hari, 24 jam dalam satu hari, tidak 30 hari dalam satu bulan, ya. Jadi mungkin hanya beberapa jam saja di sekolah, maka disebutnya dengan ex post facto, atau semu ya, eksperimen semu. Nah, kalau yang kemarin Bapak Ibu sudah belajar mengenai uji ANOVA, itu apabila eksperimennya terdiri dari dua variabel bebas dengan satu variabel terikat. Ya. Sedangkan yang MANOVA itu adalah satu variabel bebas dengan dua variabel terikatnya. Oke ya, bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang kemarin yang ANOVA itu ANOVA dua jalur yang kita pelajari itu adalah variabel bebasnya kan ada dua ya. Ya kan ada metode pembelajaran dengan minat belajar. Kemudian di dalamnya ada level lagi. Seperti metode pembelajaran ada APOS dan konvensional. Kemudian yang minat belajar ada minat belajar tinggi dan minat belajar rendah. Maka disebut dengan 2x2, ANOVA 2x2 dengan satu variabel bebas atau Y-nya. Oke. Nah, sekarang untuk MANOVA adalah dengan dengan satu variabel terikat. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak kesulitan ya di sini. Mana ya? Kursornya hilang. Oke, di sini ya. Pengaruh metode pembelajaran ini adalah A, atau yang X1 ya, X. Nah, kemudian terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Berarti kan ada dua ya variabel terikatnya, yaitu Y1 dan ini adalah Y2. Oke. Di sini ya, kalau yang kemarin kan ada X1 dan X2 dengan satu Y. Tapi yang sekarang untuk yang MANOVA adalah satu variabel bebas, yaitu A atau X, dengan dua variabel terikat. Ya, kemampuan berpikir kritis, yaitu adalah Y1, dan kemampuan berpikir kreatif itu adalah Y2. Ya. Atau contoh lainnya di sini adalah pengaruh gaya kognitif ya terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif ya. Gaya kognitifnya itu adalah A. Ya, di sini juga ada levelnya yaitu atau dua kategori yaitu fit independent dan field dependent. Kemudian Y1-nya itu adalah kemampuan berpikir kritis dan Y2-nya adalah kemampuan berpikir kreatif. Ya. Nah, Bapak Ibu, tolong dicermati ini adalah desain penelitiannya. Jadi untuk metode pembelajaran ya atau A ya di sini kita seperti kemarin ya Bapak Ibu ya, notasinya yang X kita rubah menjadi A itu adalah untuk memudahkan saja di dalam penulisan pada saat Bapak Ibu mengisi data di SPSS. Oke. Nah, ini metode pembelajarannya ada dua, yaitu APOS ya A1 ya, kemudian yang konvensional itu adalah A2. Ya, dengan
variabel terikatnya itu adalah Y1 dan Y2. Jadi di sini adalah bagaimana ya metode pembelajaran APOS ya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir siswa. Ya di sini ya. Y1. Kemudian di sini ada terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian yang ini Bapak Ibu perhatikan, ini adalah metode pembelajaran konvensional ya, bagaimana pengaruhnya kalau untuk terhadap kemampuan berpikir kritis siswa yang ini dan bagaimana terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Oke. Dan ini adalah notasinya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang MANOVA ini, maka rumusan masalahnya itu juga ada 3. Ya, sama seperti kemarin ya, rumusan masalahnya juga ada 3 untuk rumusan masalah inti. Nah, Bapak Ibu, silakan di sini dilihat. Untuk yang pertama itu adalah apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang A ya terhadap kemampuan berpikir kritis Y1 dengan Y2 secara multivariat. Yang ini ya, multivariat. Oke. Nah, kemudian yang kedua, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi A terhadap Y1. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Artinya adalah A terhadap Y2. Oke. Ya, bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah A terhadap Y1 dan Y2 ya secara multivariat. Sedangkan yang kedua adalah pengaruh A terhadap Y1. Kemudian yang ketiga adalah A terhadap Y2. Nah, dari rumusan masalah ini, kemudian nanti Bapak Ibu turunkan hipotesis penelitiannya. Jadi kalau yang pertama kan, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa secara multivariat? Maka hipotesisnya adalah terdapat pengaruh yang signifikan metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa secara multivariat. Jadi di sini ya Bapak Ibu akan melihat terdapat pengaruh tidak ya yang signifikan metode pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan yaitu A terhadap Y1 dan Y2 secara multivariat. Nah, kemudian untuk yang kedua, hipotesis yang kedua yang diturunkan dari rumusan masalah yang kedua ya. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan metode pembelajaran ya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Artinya adalah A terhadap Y1. Demikian juga untuk yang hipotesis penelitian nomor 3 ya. Terdapat pengaruh yang signifikan A terhadap Y2. Oke. Bisa difahami Bapak Ibu sampai di sini? Bisa ya? Suara saya cukup terdengar ya? Oke. Dengar. Nah, kemudian, baik, terima kasih. Nah, kemudian kita lihat rumusan hipotesisnya, Bapak Ibu. Jangan lupa ditulis ya rumusan hipotesisnya. Ya, seperti kemarin ya, H0 dan H1. Jadi H0 itu adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa secara multivariat. Yang pertama ya. Nah, kemudian kalau H1 terdapat pengaruh. Nah, bagaimana kita katakan H0 atau H1 yang diterima? Itu ada kaidah pengujiannya, sama seperti yang ANOVA kemarin. Jadi kalau nilai signya itu adalah lebih kecil dari 0,05, maka kita terima H1 atau kita tolak H0. Oke. Nah, demikian juga untuk yang hipotesis kedua dan juga hipotesis yang ketiga. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita masukkan ini yang kita uji MANOVA-nya. Jadi ceritanya Bapak Ibu sudah memasukkan data ya ke SPSS. Nah, ini adalah outputnya. Ini yang multivariat tes, ini adalah nanti hasil outputnya nanti Bapak Ibu lihat di sini. Jadi kalau ada judulnya multivariat tes, maka ini adalah menjawab hipotesis yang pertama. Ingat ya Bapak Ibu ya. Ini menjawab hipotesis yang pertama. Ini kan banyak ya angkanya, Bapak Ibu abaikan, Bapak Ibu cukup melihat kotak yang merah saja. Itu ada A ya. Jadi artinya adalah metode pembelajaran terhadap Y1 dan Y2 secara multivariat.
kalau Bapak Ibu perhatikan di sini akan ada banyak ya, Delay Stress, Wilks, Lambda dan seterusnya. Nanti otomatis ya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Ya, mereka akan mengujinya dengan berbagai macam. Nah, kemudian di sini ada nilai signya itu berarti kan lebih kecil dari 0,05 ya. Artinya apa? Artinya H0 atau H1 yang diterima? H1 yang diterima ya Bapak Ibu ya, karena nilainya adalah lebih kecil dari 0,05. Oke. Oke ya, jadi di sini ada pengaruh ya Bapak Ibu ya. Metode pembelajaran terhadap Y1 dan Y2 secara multivariat. Oke. Ingat ya, ini adalah menjawab hipotesis yang nomor 1. Belum dapat namanya. Ini sih salah satu pejabat di Steel Krakatau. Siapa ayah Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan yang ini yang kedua. Ini nanti akan muncul tabel ini ya. Bapak Ibu cukup perhatikan yang A ini aja, yang A. Bapak Ibu lihat di sini adalah kita menjawab hipotesis nomor 2 dan hipotesis nomor 3. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu perhatikan di sini, artinya adalah bagaimana ya terdapat pengaruh tidak metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis Y1. Ya, Y1. Dari sini Bapak Ibu perhatikan sigmanya. Nilainya adalah lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Ada pengaruh ya. Ada, Metode Bro. pembelajaran ya terhadap kemampuan berpikir kritis. Kemudian di sini ada Y2. Y2 bagaimana nilai signya? Itu juga lebih kecil dari 0,05. Ya, artinya apa? Ada pengaruh ya. Metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kreatif. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan dihasilkan outputnya 2 tabel. Ya, tabel yang ini, yang satu yang multivariate test, ini adalah untuk menguji hipotesis yang nomor 1. Ya, jadi ada nggak pengaruh antara A terhadap Y dan Y1 dan Y2 secara multivariat. Kemudian nanti output yang kedua ini adalah untuk menjawab hipotesis yang nomor 2 dan nomor 3. Ya, jadi apakah terdapat pengaruh tidak ya antara metode pembelajaran terhadap Y1 dan metode pembelajaran terhadap Y2. Ini ya Bapak Ibu, nah ini adalah interpretasinya. Dan ini kalau Bapak Ibu mau menovan ya nanti akan Bapak Ibu jawab di kesimpulan tuh seperti ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti mungkin akan kita coba ini ya lakukan latihan uji manuvanya. Oke. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf saya tutup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi sebentar lagi ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dok. Ya, sebentar aja saya tutup dulu ya. Ngopi dulu Lur. nggak on cam nggak apa-apa kan ya? Apa, asal merahnya jangan kelihatan aja. Orang merah Pak, Mer, on cam lu, Mer. yang gitu Mary loh. hilang kemana sih? Mary belum masuk nih. Mary Gua di hari ini sini. pakai pink, Pak Tuhu. Pakai hijau dia, Pak. Ini Bu Pak A1 Arif sudah kayaknya dikirim Pak fotonya Bali itu. ya. Udah Papa hari ini ya, Pak Arif. Dia A1 nggak berani Pak pakai Arif. hijau, Bu Putri. Kayak lontong. Mana papanya? Ayo, Wah, Jeng Mary, bangun. tunjukkan wujudmu. Ya begitu. Ntar pada mudorot gue yang dosa. Oh, masih inget dosa, toh. Udah ada ternyata. Kirain Mary belum masuk. Udah gue udah Masuk masuk. aja kerudungan pakai selimut. Teman-teman, itu tugasnya Dokter Yuyun berarti kapan itu? Aduh, ya Minggu Allah. depan kayaknya. Banyak Siapa tugas. tuh? Oke. Sorry ya, baru on cam ya. Oke, Pak Head. Deadline-nya kapan? Oke, Pak Ketua. Mingdep. Kok keluar? Semuanya minggu depan ya. Asik Minggu banget. depan ya, Dokter Yuyun. Ada yang niat jadi joki nggak? Gue joki dah. Iya dong. Kalau gue pusing gue. Joki, help. Sini, Mer, gue jokiin, Mer. Janganlah, kalau lu joki yang lain nanti.
Jorok ah, jorok. Ah, yang mau Joki nih. ngojokin apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Statistik Teman-teman kecil. boleh ini enggak sih diskusi critical teori gimana? Ya Allah. Boleh, Puyeng boleh. Boleh, Miss Dwi. silakan. Kita Ini, nggak boleh Teh, ini. bisa Ya, ntar aja kagak? aku Miss Dwi ini Ntar jati aja aslinya di diskusi, mana? kalau gue puyeng ya. di Kepala di Bapak tahu Jalan Wibawa Mukti enggak? Tahu banget lah. Saya sekolahnya di Nah, Jalan iya ya Wibawa udah Mukti main 4. yuk. Nah, lu ngajakin main, bukan ngajakin tugas. Dasar. Orang Mary mah jangan ngajakin cemburu ya. benerin tugas. Ya Gua iya bingung itu nih. maksudnya tugas, Miss. Ya, kita Iya, ngomong sama bilangin tembak Pak. nih. Buka apa itu? Tarif, Ya, jangan lupa Pak Hen, gorengan. Ya, halo. Pak Hen, Tarif, tolong Halo. dong diskusi kritikal dong. Iya. Kayak Ini gimana Prof itu? Fitri masuk lagi enggak? Kagak. Masuk lagi katanya. Halo, halo. Bukannya sebentar doang ya? Jalan ke sana. Sebentar Jalan lama. doang loh, hati-hati loh. Kita lagi ngobrol, ternyata beliau masuk. Bisa Excel Closing. aja deh. Dengan Excel aja. Kalau gede. Iya. Ya udah. 15,5. Ya, Putri, ya, sorry, Twini, Iya, Itu sorry. Pak. tadi yang ngomong sama Silakan ya, Pak Hen Pak. tuh kayak suara Jeng Mary. Jangan-jangan Jeng Mary ada di sebelah Pak Hen itu. Waduh, waduh. Iya, gue habis nginep di rumah Mbak Hen. Tadi Aduh, jangan aduh, ngomong aduh. begitu dong. Kasus ini. Jangan buka rahasia. Awas ada lambe turah, bahaya. Iya. Kemarin saya ke rumah Princess ya. Waduh, seru banget. Hari Rabu. Waduh, cerita-cerita. Iya, ternyata saya bukan sama Princess, ngobrol sama ayahnya aja udah. Umuran gitu, kata seumuran. Iya. Masya Allah. Berasa kayak bestie Pak Hen ya? Halus aja. Hijau boleh. Si Putri bikin kue nggak tuh? Lu datang. Ya, Putri mah enak lah, hidupnya sudah bahagia dia. Ya boleh itu, boleh hijau. Put, lu Boleh. bikin kue nggak sih itu, Put? Apa, Mer? Lu bikin kue bener nggak sih itu yang ada di katalog? Pengen Ah, order itu- gua. Itu bisnis nyokap. Profesor Fitri, welcome. Oh, Lu buat apaan? Ini tadi jujur banget sama Bu Dokter Yuyun. Iya, padahal gua udah WA. Lu Iya, ditanya jangan jadi penelitian. ditanya-tanya tuh. Ini penelitian sendiri apa Gimana? bukan? Welcome, Prof. Bu Fitri, Gimana welcome back. sih? Oh, Selamat ya, langsung. Emang harusnya gimana? Halo. Bapak Ibu mohon maaf ya. nggak apa-apa dong. Bentar. Ya, lagi ada keramaian. Tapi saya mohon maaf, Pak Toto dan teman-teman tidak bisa maksimal sampai jam Jadi boleh. 10.30. Tapi ada video yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu pelajari ya, terkait dengan uji ANOVA ya, dari awal sampai apa namanya post-hoc. Ya, yang kemarin kan kita belum selesai ya post-hocnya ya. Nanti silakan dicoba ya, Pak Toto tolong pandu teman-temannya ya. Dan mungkin Pak Tuhu bisa membantu teman-temannya. Ya, Bu Dokter. Baik. Ya, Bro. Tadi kita lanjutkan sedikit lagi. Ya nih, ini ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ini adalah untuk yang suara saya terdengar ya? Dengar, Dengar. Jelas, Prof. Terdengar jelas. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti ini adalah data mentah pada pertemuan kelima ya, tapi untuk yang MANOVA. Ini sudah ada ya waktu itu. Ini kita cobakan pada saat kita mau deskriptif statistik. Oke, Bapak Ibu buka kembali. Tapi sudah saya kirimkan juga ada di LMS ya. A1Y1, A1Y2, A2Y1, A2Y2, AY1 dan Y2. Oke. Nanti bagaimana caranya nanti silakan Bapak Ibu buka kembali ya untuk yang pertemuan kelimanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kan A1Y1 artinya adalah metode pembelajaran yang pertama yaitu APOS ya, terhadap berpikir kritis siswa. Kemudian yang ini adalah APOS terhadap berpikir kreatif. Kemudian yang ini adalah konvensional terhadap berpikir kritis, konvensional terhadap berpikir kreatif. Dan ini adalah nilai A. Ya, baik itu dalam berpikir ya semuanya ya,
apa apos atau konvensional, dan adalah nilai Y apakah itu apos atau konvensional, dan juga Y2 nilai apos ataupun konvensional. Masih ingat ya? Coba nanti dibuka kembali ya Bapak Ibu. Nanti mungkin akan saya siapkan videonya untuk minggu depan ya. Nah, kemudian kalau sudah diisi seperti biasa, Bapak Ibu nanti klik yang analyze di atas ya, kemudian general linear model, tetapi Bapak Ibu pilih yang multivariat. Jadi kalau yang ANOVA kan Bapak Ibu pilihnya adalah univariate ya. Kalau untuk yang ini ANOVA Bapak Ibu pilih yang multivariate. Nah, kemudian nanti tinggal Bapak Ibu akan memindahkan mana yang dependent variable, mana yang fixed factor. Nah, Bapak Ibu, untuk yang dependent variable, Bapak Ibu klik yang kemampuan berpikir yang ini, kritis sama berpikir kreatif ya. Tinggal dipindahkan ke kolom kanan ini seperti ini, ya kan? Nah, kemudian fixed factornya itu adalah metode pembelajaran, ya. Nah, kalau sudah, oke, kemudian tinggal diokekan saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini adalah untuk yang menguji hipotesis yang pertama tadi kan, ini H1. Ya, H1. Untuk ya hipotesis yang pertama. Kemudian, nah ini adalah untuk yang hipotesis kedua dan ketiga ini, ya. Oke, Bapak Ibu ya, dan seperti biasa, data yang banyak ini Bapak Ibu abaikan saja. Cukup mana tujuan Bapak Ibu ya. Seperti ini kan kita hanya ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara metode pembelajaran terhadap Y1, metode pembelajaran terhadap Y2. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Mohon maaf kondisinya tidak kondusif hari ini. Ya Oh ya, apa-apa Bu Bapak Ibu Profesor. di WA grup sudah saya kirimkan ya terkait Sudah Bu dengan Dokter. ya terkait dengan Kuliah hari ini ya. untuk praktik yang uji ANOVA lengkap ya, mulai dari yang hipotesis inti yaitu 1, 2, 3, kemudian juga hipotesis tambahannya yang 4 ya. Jadi 7 ya Bu Dokter ya. Iya. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kalau yang ANOVA, hipotesis hipotesis intilah yang Bapak Ibu tulis ya. Tapi hipotesis tambahan itu hanya dijalankan saja di hasil dari pembahasan. Ganteng banget kayak Warnanya cocok banget lagi. ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Untuk latihan itu Dok, itu tidak dikumpulkan atau bagaimana Dok? Oh, tidak Pak, latihan saja, Oh, latihan aja. Makasih. latihan saja. Iya. Berarti datanya diambil dari pertemuan kelima ya Bu Dokter ya. Iya, pertemuan kelima untuk yang Iya. 4 Pak, Latihan 4 ya Bu Dokter, Iya. siap. Iya. Kalau yang ANOVA kan latihan 3, ya. Kalau ANOVA latihan 4. Tapi Bapak Ibu yang sekarang yang saya kirimkan itu adalah untuk yang uji post-hoc, ya, uji Uji ANOVA. post-hoc ANOVA. Uji ANOVA sampai post-hoc, ya. Silakan nanti mungkin Pak Toto kawal teman-temannya untuk Siap. mempelajari yang mempelajari videonya ya. Iya, iya siap Ibu Dokter. Iya. Perhatikan. Berarti A1 terhadap Y1 ya Bu Dokter ya. Kemudian A1 terhadap Y2, kemudian A2 terhadap Y1, ya A2 Y2, kemudian ini yang ini ya buat SPSS ya. A, Y1 dan Tapi itu Y2. ya, tapi itu nanti untuk minggu depan Pak Toto. Semangat Kalau itu ya Bu minggu ini Dokter. masih yang ANOVA, ya, Siap. masih yang ANOVA. Yang A1 B1, A1 B2. Oh, tetap yang kemarin ya. Siap. Masih yang kemarin. Yang kemarin ya, Dok. Iya, betul. Kan Sudah kita berlatih baru berulang-ulang sampai Bu Dokter. Iya, betul. Minggu kemarin kan baru sampai hipotesis inti ya. Ya, Ya kan? Ya, sekarang untuk menjawab hipotesis tambahan yang 4 ya, karena 2 kali 2. Oke, Bapak Ibu mungkin minggu ini adalah minggu depan kita tetap bertemu tapi teman secara terakhir, Bu Dokter. daring ya, iya, secara daring. Ya. Walaupun di schedule-nya itu adalah luring, tapi ternyata balik lagi ke daring ya Bapak Ibu. betul Bu Dokter ya. Terima kasih Bu Dokter. Baik. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu silahkan. Untuk mengenai UASnya Ibu Dokter bagaimana prosedurnya? Mohon maaf. Oh iya, Bapak Ibu UPM ya? Iya betul. UPM. Ya. Rasanya sudah saya sampaikan deh ke kelas ini emang belum? Sekali lagi mohon maaf Bu Dokter, biar mantap klarifikasinya. Terima kasih. Baik. Kan Bapak
Bapak Ibu UPM ya, UPM kan Betul. wajib hadir. Makanya saya tanya, ada nggak yang di luar Tidak Jawa, ada Luar seperti itu, Jakarta. dokter. di luar Jawa Barat, Tidak ada. di luar Jabodetabek? Tidak ada. Tidak ada. Saya, Bu. Jadi Serang, Bu Dokter. di mana Bu Hasana? Saya dari luar Jabodetabek. Di mana itu? Serang. Di Serang, Banten. Banten, oh. Saya nggak tahu kalau Banten masih diperkenankan nggak untuk tidak Dekat, Ibu hadir. Dokter, kalau di Banten sih dekat. Iya. Maksud saya dekat di hati. Ya, karena kelas saya yang satu lagi ada yang dari Tapanuli, Oh, dia jauh kan nggak sekali. mungkin hadir, ya. Nah itu saya persilakan untuk tidak hadir, tapi nanti ujiannya adalah online. Tapi kalau Bu Hasana masih di Banten, kemungkinan sih masih, kalau tidak ada halangan ya bisa hadir. Nanti Ya, saya nanti jemput, Bu diusahakan, Dokter. Bu. Saya jemput. Ada dijemput. Nah, kan itu Bapak Ibu wajib hadir ya di tempat. Betul, Bu Dokter. Minggu kemarin juga sudah saya kasih opsi kan, nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau, maka nilainya dari take home yang akan saya berikan seminggu sebelum ujian. Terima kasih. Ya, udah kan? Udah saya sampaikan ya? Dipertegas lagi dong, Bu Profesor. Mohon maaf. Ya, tapi mungkin tolong jangan dikeluar Share ya. gitu ya. Siap, siap. Jadi nanti ada ujiannya take home, akan saya berikan ke Bapak Ibu sebelum ujian UPM dilaksanakan. Bapak Ibu kapan UPM-nya? Jadwal UPM untuk Tanggal 2, Ibu Dokter. Tanggal 2 tanggal 2 itu hari apa, Pak? Sabtu, hari Sabtu. Oh, iya Sabtu. Oke. Ya. Jadi mungkin minggu depan ya saya berikan soalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu upload di LMS seperti biasa, tetapi tolong waktunya jangan diperpanjang lagi ya. Siap, siap. Bu. Iya. Jangan diperpanjang lagi. Misalkan udah dikasih waktu 7 hari, maka ya 7 hari dikumpulkan. Selesaikan. Siap. Kalau misalkan minggu depan, maka Sabtunya harus ujian, ya mati kurang dari 7 hari ya. Kurang dari 7 hari ya. Iya, Bu Dokter. 5 atau 6 hari bisa ya. Prioritaskan yang mana ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Semuanya prioritas loh, Ibu Dokter. Ya, betul. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai ada yang japri, Bu, saya ada tugas, bla bla bla, tidak sempat ngupload. Ya, jangan lagi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Siap, Jadi siap, kita Bu Dokter. sama-sama memprioritaskan yang mana. Ya. Juga pasti punya tugas ya. Mengawal ya, baik. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Silakan kepada Pak Toto ya, Siap, Bu selaku Dokter. ketua kelas ya, dan juga Pak Tohu membantu Siap. teman-teman Pak ya. Wakil. Silakan simak Baik, terima kasih, videonya Dok. sama-sama. Baik, terima kasih. Saya cukupkan untuk kebersamaan hari ini. Nanti akan saya isikan presensinya. Bapak Ibu sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, tapi kita tetap luring ya Bapak Ibu ya. Tetap daring ya, tetap Daring. daring ya. Ya. Sehat, sukses, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sehat-sehat. Profesor Fitri. Sudah selesai. Ya.